Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudia Putriningrum dengan NIM E072190. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Tarekat Mutabaroh yang diampu oleh Bapak Yazid, yakni yang berjudul Memahami Tarekat Sidikiyah. Oke, sebelum masuk ke slide selanjutnya, hendaknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke. Di sini saya ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah Tarekat Sidikiyah, kemudian ajaran dalam Tarekat Sidikiyah, dan yang terakhir yaitu silsilah dalam Tarekat Sidikiyah. Untuk yang pertama yaitu sejarah Tarekat Sidikiyah. Tarekat satu ini memiliki banyak kontroversi dan juga sangat menarik dipelajari, di mana Tarekat Sidikiyah merupakan tarekat yang didirikannya tepat pada tahun 1951. Pada awal pembentukan dan juga pencetusannya yaitu Mukhtar Mukti mendapatkan pasang surut, di mana ketika beliau mengenyam pendidikan pada Syekh Jamali sampai 5 tahun lamanya, tepatnya di Lamongan di desa Sri Rande, kecamatan Dekat. Nama dari Tarekat Sidikiyah ini sendiri diambil dari gelar sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, yang diberikan langsung oleh Nabi, yaitu As-Siddiq. Tarekat ini berkembang pesat, pertama di Indonesia, yaitu berpusat di Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, tepatnya di Jawa Timur. Oke, sekarang kita membahas tentang sejarah Tarekat Sidikiyah. Dalam jamaah di Tarekat Sidikiyah, dalam bertasawuf memiliki pandangan bahwa satu-satunya jalan untuk menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengikuti Tarekat Sidikiyah, di mana diketahui orang yang pertama kali menjadi baiat dalam Tarekat Sidikiyah ini adalah Selamat Makmum yang dibaiat pada tahun 1960. Tarekat satu ini juga merupakan tarekat kelompok dari Tarekat NU Loh, di mana yang kita sebutkan dalam satu pertemuan, yakni Tarekat satu ini juga belum disebut dengan tarekat yang mutabaroh atau juga dikatakan sebagai tarekat ghairu mutabaroh yang belum disahkan. Akan tetapi tarekat ini tetap eksis sampai sekarang karena selalu mengedepankan sisi ajaran yang baru. Kenapa sih kok tarekat ini disebutkan kalau masih ghairu mutabaroh? Karena ada salah satu dari sanad Rasulullah yang belum sampai akan dari tarekat ini. Oke, untuk ajaran dari Tarekat Sidikiyah ini, Tarekat Sidikiyah ini tuh bertujuan untuk mencetak manusia supaya selalu beramal soleh dan juga selalu mendekatkan diri dalam aktivitasnya, yaitu untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di dalamnya itu selalu menerapkan zikir dan juga wirid. Untuk mendapatkan hal itu, di dalam Tarekat Sidikiyah ini ada 3 jalan yang bisa ditempuh, yakni pertama, mendirikan sholat sebagai mana termaksud dalam ayat suci Al-Quran, yaitu wahai seluruh manusia, beribadalah atau sholatlah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, barangkali kamu menjadi bertakwa. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Dalam Tarekat Sidikiyah ini tuh sholat diutamakan yang dapat melancarkan rezeki, kemudian dijadikan patokan dalam agama dan juga keimanan serta ketakwaan seseorang. Kemudian melaksanakan puasa wujud yang membersihkan diri dari perkara duniawi. Jadi puasa ini tuh lebih mengedepankan untuk
pembersihan dan juga kesucian hati, dimana kita ketahui bahwa tarekat ini tuh juga masih kelompoknya dengan tasawuf, dimana yang kita tahu tasawuf itu yaitu bertujuan untuk mensucikan dan juga menjernihkan pikiran dan juga hati untuk lebih fokus dan juga lebih bisa langsung berhadapan kepada Allah, dan juga merasa bahwa diri kita ini kecil, tidak sempurna, dan juga semua yang kita miliki ini adalah hanya milik Allah. Kemudian otomatis tarekat ini tuh akan menjadikan diri seseorang menjadi fitrah yang baru. Kemudian yaitu melantunkan zikir dan juga kalimat takwa. Misalkan saja subhanallah sebanyak 1000 kali, kemudian beristighfar sebanyak 100, dan juga ada bacaan la ilaha illallah yaitu 10.000 kali. Kemudian di sini juga diterangkan dalam tarekat Sidikiyah itu terdapat juga di Wonodadi Blitar ya, dimana di daerah Blitar ini tuh ada 2 macam tarekat, yaitu tarekat privat dan juga publik. Oke, untuk yang aktivitas privat ini menyangkut kegiatan internal jamaah yang tidak diikuti oleh masyarakat umum. Kemudian kegiatan umum yang berhubungan dengan zikir pribadi dan kelompok. Oke, untuk yang berzikir dan berdoa ini ahwat ini tuh dijadikan kelompok. Sedangkan yang publik yaitu kegiatan yang dapat diikuti oleh semua masyarakat meskipun dia mengadakannya adalah jamaah tarekat. Jadi perbedaannya itu kalau privat itu lebih mendomisili kayak orang yang hanya terpilih dan juga dilakukan secara tertutup ya. Jadi nggak dilakukan secara umum atau konversi pers gitu. Kemudian untuk yang umum ini bisa dilakukan semua orang, semua kalangan, dan juga semua golongan. Kemudian untuk silsilah tarekat Sidikiyah, kita tahu ya tarekat ini awalnya ya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk Rasul kita, kemudian turun kepada sahabat Rasul yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, kemudian turun kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kemudian Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Imam Ja'far Shadiq, kemudian Syekh Abi Yazid Taufur bin Isa bin Adam bin Yasuhan Al-Bustami, kemudian Syekh Abi Hasan Ali bin Ja'far Al-Qadani, kemudian Syekh Ali bin Abdul Dhalif bin Muhammad At-Tusi Al-Fahmi, kemudian Syekh Abi Yaqub Yusuf Al-Ghamdani, kemudian Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazwani bin Imam Abdul Jalil, kemudian Syekh Arif Ar-Bikari, kemudian Syekh Mahmud Al-Anjiri Fakhani, kemudian Syekh Ali Ar-Rumaitani Al-Mansyur bil Al-Azizani, kemudian Syekh Muhammad Ba'ad Samasi, kemudian Syekh Amir Khulali bin Sayyid Hamzah, kemudian Syekh Muhammad Baharuddin An-Naksabandi bin Muhammad Syarif Al-Husain Al-Aus Al-Bukhari, kemudian Syekh Muhammad bin Alauddin At-Tahari, Syekh Yaqub Al-Jaghri, Syekh Nashiruddin Ubaidillah Al-Ashar Al-Mashharidi bin Mahmud bin Syaihaduddin, Syekh Muhammad Az-Zahid, Syekh Darwis Muhammad As-Samarqandani, kemudian Syekh Muhammad Al-Jawazi Al-Amzaki Al-Samarqandi, kemudian Syekh Muhammad Al-Baqi Billah, Syekh Ahmad Al-Faruqi Asy-Hindi, Syekh Muhammad Mashum, Syekh Muhammad Saifuddin, Syekh Muhammad Nurul Badwani, Syekh Habibullah Jani Mubtahir, Syekh Abdullah Ad-Dahlali, Syekh Halil Liyauddin, Syekh Utsman Sirajul Millah, Syekh Umar Al-Qadbu Irsyad, dan yang terakhir yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Jibrili
Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.